Nah, kalau dari data ini, yang paling tinggi tingkat trust-nya itu adalah TNI ya. Jadi ada total 93% yang sangat percaya, cukup percaya terhadap TNI. Tentara Nasional Indonesia kembali menjadi sorotan publik, bukan karena konflik atau perang, tapi karena posisinya yang paradoksal. Paling dipercaya rakyat sekaligus paling sering dikritik kelompok masyarakat sipil. Suara miring yang belakangan paling sering bergema dari koalisi masyarakat sipil seperti Kontras, YLBHI, PBHI, dan ICW adalah tentang perluasan peran militer di ranah sipil. Mereka menilai hal itu beresiko melanggar prinsip supremasi sipil, seraya menyebut fenomena itu sebagai gejala militerisasi atau bahkan remiliterisasi. Kritik itu menguat sejak pemerintahan Prabowo Subianto dinilai memberi ruang lebih luas bagi TNI. Contohnya, pelibatan prajurit dalam distribusi makan bergizi gratis, program ketahanan pangan, hingga wacana perluasan tugas non-pertahanan. Boleh-boleh saja muncul kritikan seperti itu, tapi menariknya, data terbaru justru menunjukkan adanya kontradiksi. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2026 menempatkan TNI sebagai lembaga paling dipercaya publik dengan angka 93%, mengalahkan presentase presiden. Nah, kalau dari data ini, yang paling tinggi tingkat trust-nya itu adalah TNI ya. Jadi ada total 93% yang sangat percaya, cukup percaya terhadap TNI. Nah, sebenarnya agak sedikit turunnya trust terhadap TNI ini, meskipun masih di atas 90%, mungkin perlu dievaluasi ya berkaitan dengan indikasi TNI yang perannya makin luas ya, bukan hanya di luar masalah pertahanan. Kan sudah ada indikasi TNI masuk ke MBG gitu ya, masuk ke Koperasi Merah Putih dan seterusnya ya. Semakin TNI ikut terlibat urusan non pertahanan ya, kemungkinan berinteraksi dengan masyarakat semakin besar dan kemungkinan munculnya gesekan juga semakin meningkat ya. Meskipun lagi-lagi masih di atas 90%, tapi kita pernah survei terhadap TNI di atas 95% ya. Jadi ada sedikit penurunan dan karenanya perlu TNI melakukan koreksi ya supaya tidak terlalu masuk ke urusan sipil. Koreksi dan evaluasi tentu perlu bagi TNI, tapi untuk memahami akar kecurigaan publik, perlu juga melihat sejarah di balik konsep Dwi Fungsi ABRI yang diperkenalkan Abdul Haris Nasution pada tahun 1958. Gagasannya, militer tak hanya menjaga negara, tapi juga membangun kehidupan sosial politik. Di era Soeharto, doktrin itu menjadi pilar kekuasaan. Militer menduduki jabatan politik, birokrasi hingga badan usaha negara dan partai. Stabilitas tercipta, namun disertai catatan pelanggaran HAM dan represi. Reformasi 1998 menjadi titik balik. Dwi fungsi dihapus, militer dipisah dari polisi, dan peran politik dihentikan. Sejak itu, TNI bertransformasi menjadi institusi profesional yang difokuskan pada pertahanan negara. Meski begitu, bagi Prabowo, peran TNI tak sepenuhnya terbatas pada urusan pertahanan dan medan perang. Dalam momen kebencanaan, operasi kemanusiaan, dan penjaga perbatasan, militer kerap diterjunkan di saat lembaga negara lain tidak berkutik. Urusan sampah di Bali misalnya, memicu kegeraman Prabowo yang lantas memerintahkan prajurit TNI melakukan korve atau kerja bakti. Ini pantai Bali, bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah? Dandim, Danrem, saya perintahkan kau gerakan anak buahmu, korve tiap hari atau tiap berapa hari, korve. TNI memang menjadi kekuatan paling cepat dan terorganisir dalam konteks membantu kepentingan rakyat. Citra inilah yang salah satunya membentuk kepercayaan publik kuat hingga hari ini. Dalam survei yang sama, tingkat kepercayaan pada DPR, partai politik, dan Polri berada di bawah TNI.
Kontras ini membuat militer terlihat sebagai institusi paling bersih di mata publik. Menko Polkam Jenderal TNI Purnawirawan Djamari Tjaniago pun tak menutup mata bahwa peran teritorial TNI tetap dibutuhkan oleh rakyat. Bangsa ini mengharapkan tampilnya tentara bisa melindungi bangsanya, bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga untuk bangsanya. Dari sejak dulu saya mengatakan sisa umur saya wakafkan untuk negeri ini. Artinya saya masih tetap seorang prajurit yang memegang sumpah prajurit. Tidak ada istilah kita berhenti sebagai prajurit, tidak ada. Kita tetap sebagai prajurit. Maka ini para purnawirawan ini, kalian masih tetap seorang prajurit. Kami torehkan tulisan di depan sana. Bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Untuk apa saya cantumkan itu di situ? Untuk meyakinkan diri kita bahwa langkah kita benar. Karena kita bersama dengan Tuhan. Kalian harus cerdas, kalian harus punya semangat, dan kalian harus punya karakter yang disegani oleh rekan kita semua. Kalau tidak punya karakter sama sekali, maka cerdaskah dia, semangatkah dia, nggak ada artinya buat bangsa ini. Pupuk dari sekarang, pupuk itu. Nyalakan terus semangat, cakra semangat terus ulang. Sekali lagi, ingat, siapkan diri kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan datang yang tidak terduga. Pada saat berhadapan dengan situasi gitu, rakyat betul-betul berharap kepada kita. Jaga itu. Kedekatan TNI dan rakyat sejak dulu memang bukan isapan jempol. Ini menandakan fenomena sekarang bukanlah tentang kembalinya dui fungsi klasik, tapi wujud dari bentuk konsolidasi kekuasaan negara modern, bukan militerisasi. Bagi pemerintahan Prabowo, ini sebagai adaptasi untuk ketahanan nasional. Sebagian besar masyarakat, terutama di daerah, hadirnya TNI kerap dipandang positif. Di kala krisis kebencanaan, prajurit begitu dekat dengan warga. Mereka berjibaku membantu logistik. Tindakannya cepat karena memang terlatih untuk sigap. Ini kontras dengan narasi kritik yang lebih didominasi kalangan aktivis dan akademisi perkotaan. Disinilah paradok itu terlihat jelas. Kritik terhadap peran ekspansif militer cuma nyaring di ruang diskusi publik, sebab angka survei masih menunjukkan mayoritas rakyat masih memberi kepercayaan tinggi. Bagi pemerintahan Prabowo dan TNI, pesan data ini jelas, jangkauan peran harus tetap dikontrol, transparan, dan tidak mengaburkan fungsi utama pertahanan. Demokrasi Indonesia berdiri di atas keseimbangan sipil dan militer. TNI yang kuat namun tetap tunduk pada otoritas sipil, bukanlah kemunduran ke masa lalu, tapi ujian menuju masa depan yang lebih profesional. Sebab pada akhirnya, kepercayaan publik adalah senjata paling kuat bagi setiap institusi negara. Dan bagi TNI, di bawah kuatnya karakter Prabowo yang berdarah militer tapi demokratis, itulah medan pertahanan yang sebenarnya. Men of our time.